tunggu. Tuh dengerin. Ada apa nih? Kita tahu Pagi-pagi. yang lain Hah? dengan BPJS barangkali yang BPJS? itu juga bisa berjalan dengan Oh, baik. udah sabar tunggu. Ada apa sih? Apalagi BPJS seandainya boleh keluar. Oh, oke. Ayo, masuk. Oke. Butuh penjelasan tentang sistem pelayanan BPJS kan? Ya, oke. Saya bisa jelaskan. Oke. Tenang, mari. Saya akan jelaskan semuanya ya. Karena manfaatnya bagus dan saling menolong seluruh Indonesia. BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Secara normatif, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional termasuk PJKMM, Program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Penyelenggaraannya berdasarkan prinsip asuransi sosial, meliputi A. Kegotong royongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda, yang memiliki resiko dan yang tidak memiliki resiko. Jika terjadi pooling of risk menciptakan subsidi silang. Dan yang B, kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif. Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari berbagai aspek. C, iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan. D, penyelenggaraannya bersifat nirlaba dan merupakan dana amanah untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dan kemudian yang kedua, menjamin adanya azas ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan bersifat komprehensif, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan standar pelayanan medis yang cost efektif dan rasional, mengacu pada prinsip dasar managed care, dan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang keempat, daftar dan harga tertinggi obat-obatan serta bahan medis habis pakai ditetapkan dengan peraturan perundangan. Yang kelima atau yang terakhir, pengelolaan dana bersifat transparan, akuntabel, dengan menganut prinsip kehati-hatian dan efektif. Ditetapkan pula bahwa iuran bagi orang miskin dan orang terlantar dibayarkan oleh pemerintah. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS memberlakukan jenjang pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Terdiri dari 3 jenjang. Pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama ini dapat diperoleh di puskesmas, kemudian puskesmas perawatan, tempat praktek perorangan, klinik pratama, dan klinik umum yang tentunya bekerja sama dengan BPJS. Jenjang berikutnya adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua. Merupakan pelayanan spesialistik yang dilakukan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Dan jenjang ketiga adalah pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yaitu merupakan pelayanan subspesialistik yang dilakukan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. Adapun hak-hak yang akan diperoleh oleh para peserta dalam pelayanan BPJS ini, pertama adalah rawat jalan tingkat pertama atau disingkat dengan RJTP, dan rawat inap tingkat pertama atau disingkat dengan RITP
yang diperoleh di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu seperti puskesmas, klinik pertama dan sebagainya seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah rawat jalan tingkat lanjut atau disingkat dengan RJTL, dan rawat inap tingkat lanjut yang disingkat dengan RITL yang diperoleh pada fasilitas kesehatan rujukan di tingkat lanjut. Dan kemudian yang ketiga adalah pelayanan gawat darurat. Ada 4 pelayanan dan manfaat yang akan diperoleh pada rawat jalan tingkat pertama ini, yaitu pertama, pelayanan promotif dan preventif, kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, yang ketiga, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Di dalam pelayanan promotif preventif, manfaat yang akan diterima terdiri dari 1. Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, pelayanan imunisasi rutin sesuai ketentuan, adapun vaksin untuk diimunisasikan secara rutin disediakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yang ketiga, keluarga berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi. Yang keempat, screening riwayat kesehatan yang dapat dilakukan 1 tahun sekali melalui aplikasi mobile JKN atau website BPJS Kesehatan. Dan yang kelima, pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Dan yang keenam, peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis atau kronis. Dan yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif mencakup 1. Administrasi pelayanan, 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, 3. Tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif, dan yang keempat, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Mencakup pemeriksaan darah sederhana, yaitu hemoglobin, hapusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah, dan malaria. Berikutnya, urin sederhana, yaitu terdiri dari warna, berat jenis, kejernihan, pH, leukosit, dan eritrosit. Yang ketiga, feses sederhana terdiri dari benzidin test, mikroskopik cacing, dan yang terakhir adalah pemeriksaan gula darah. Selanjutnya, pelayanan dan manfaat yang keempat adalah pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama, yaitu mencakup administrasi pelayanan meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, termasuk di dalamnya pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, dan premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesia. Kebanyakan orang yang pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi atau pembedahan diberi pramedikasi untuk membuat mereka rileks sebelum dibawa masuk ke kamar operasi. Berikutnya, kegawat daruratan orodental. Orodental adalah mulut dan gigi. Dapat diartikan sebagai kejadian mendadak dan tidak terduga pada mulut dan gigi seperti pendarahan pada saat pencabutan gigi dan kecelakaan yang lain pada gigi dan mulut. Berikutnya, pencabutan gigi sulung atau topikal atau infiltrasi. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. Obat pasca ekstraksi. Tumpatan komposit. Dan scaling gigi 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, pelayanan dan manfaat yang dapat diterima pada rawat inap tingkat pertama, yaitu pertama, akomodasi rawat inap. Kemudian yang kedua, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Yang ketiga, tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif. Yang keempat, pelayanan persalinan dan neonatal. Neonatal ini adalah maksudnya masa kelahiran sejak pertama melahirkan pada hari 0 sampai dengan 28 hari setelah melahirkan. Kemudian pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan yang keenam, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Selanjutnya, pelayanan dan manfaat
yang diterima pada rawat jalan tingkat lanjutan atau RJTL. Pertama, atas indikasi medis, peserta dapat dirujuk ke polispesialis lain dengan surat rujukan atau konsul internal atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan lain dengan surat rujukan atau konsul eksternal. Yang kedua, apabila atas indikasi medis peserta masih memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit, maka dokter FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut memberikan surat kontrol ulang yang digunakan sebagai pengganti surat rujukan pada kunjungan berikutnya. Jadi artinya bahwa peserta tidak perlu kembali lagi ke FKTP untuk mendapatkan rujukan, tapi cukup dengan menggunakan surat rujukan yang diterbitkan oleh dokter FKRTL. Dan yang ketiga, apabila perawatan selanjutnya dapat ditangani di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, di tempat peserta terdaftar, maka dokter FKRTL akan memberikan surat rujuk balik yang ditujukan ke dokter FKTP tempat peserta terdaftar. Berikutnya adalah pelayanan dan manfaat yang dapat diperoleh pada rawat inap tingkat lanjut, yaitu 1. Merupakan tindak lanjut dari pelayanan FKTP, instalasi gawat darurat dan poli rawat jalan atau rujukan dari FKRTL lain. Dan yang kedua, peserta mendapat rujukan dari FKTP atau FKRTL lain atau surat perintah rawat inap oleh dokter poli rawat jalan kecuali kasus gawat darurat. Pada kasus gawat darurat, peserta dapat langsung tanpa harus memperoleh surat rujukan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, peserta mendapatkan perawatan pada kelas rawat sesuai dengan haknya. Kemudian dalam hal kelas perawatan penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi, paling lama 3 hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia. Maksudnya begini, bila mana peserta adalah pemilik hak kelas 2, kemudian ketika ingin mendapatkan perawatan, ternyata ruang kamar di rumah sakit semua penuh untuk kelas 2, lantas rumah sakit dapat menempatkan yang bersangkutan satu tingkat lebih tinggi dari kelas haknya, yaitu pada kelas 1, paling lama 3 hari sampai ditemukan atau diperoleh kamar sesuai dengan kelas haknya. Namun bila kelas rawat yang sesuai hak serta kelas rawat satu tingkat lebih tinggi juga penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih rendah dan paling lama 3 hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia. Jadi dalam hal ini perlu difahami oleh peserta bahwa jangan terus karena diletakkan di satu tingkat lebih rendah merasa ada hak yang dikurangi, lantas dianggap bahwa dia perlu mendapat bayaran atas kekurangan tersebut, atau sebaliknya rumah sakit juga tidak boleh menuntut pembayaran karena diletakkan pada kelas yang satu tingkat lebih tinggi, padahal penyebabnya adalah karena kamarnya yang memang tidak tersedia. Jadi ini sama-sama harus dipahami baik oleh rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan, pelayanan kesehatan, maupun oleh peserta BPJS. Selanjutnya kita masuk pada pemahaman tentang prosedur dan alur pelayanan pada rawat jalan tingkat pertama. Peserta yang mengalami suatu penyakit yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dapat datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan membawa kartu BPJS untuk melakukan pendaftaran. Di sana tunjukkan nomor identitas peserta kepada petugas registrasi atau identitas-identitas lain yang mungkin diperlukan. Setelah pelayanan registrasi didapatkan, maka peserta dapat menerima pelayanan, menuju ke tempat pelayanan dan menunggu sampai dipanggil. Setelah dipanggil, peserta akan mendapat pelayanan kesehatan dari dokter atau pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat dasar. Bila mana peserta dinyatakan boleh pulang, maka peserta dapat pergi ke apotek untuk mengambil obat dan kemudian pulang. Namun bila mana peserta dinyatakan tidak dapat pulang, maka peserta akan diarahkan untuk menjalani rawat inap. Pada rawat inap, peserta akan memperoleh fasilitas berupa akomodasi tempat perawatan, dan untuk ibu yang melahirkan, dia akan mendapat
pelayanan persalinan dan neonatal, dan kemudian juga pelayanan tentang obat-obatan yang diperlukan. Setelah mendapat pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang tersedia. Apabila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis atau subspesialis sesuai indikasi medis, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online. Berikut ini adalah prosedur dan alur pelayanan rawat jalan tingkat lanjut atau gawat darurat. Alur pertama, peserta datang ke FKTP untuk mendapatkan surat rujukan dari dokter FKTP. Dan setelah memperoleh rujukan dari dokter FKTP, peserta dapat pergi ke rumah sakit yang dihunjuk dengan membawa surat rujukan dan kemudian melakukan registrasi di rumah sakit dengan menunjukkan surat rujukan dan kartu BPJS atau data-data lainnya yang diperlukan. Berdasarkan surat rujukan dan data-data yang diperlukan yang dapat ditunjukkan di rumah sakit, maka petugas rumah sakit akan menerbitkan surat eligibilitas peserta atau disingkat SEP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, peserta dapat dirujuk dan mendapatkan pelayanan dari polispesialis. Pada rawat jalan tingkat lanjut ini, apabila atas indikasi medis peserta masih memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit, maka dokter fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut FKRTL akan memberikan surat kontrol ulang yang digunakan sebagai pengganti surat rujukan pada kunjungan berikutnya. Namun bila mana atas indikasi medis bahwa perawatan selanjutnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, maka dokter di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut akan memberikan surat rujuk balik yang ditujukan kepada dokter FKTP tempat peserta terdaftar. Dan apabila atas indikasi medis peserta memerlukan perawatan subspesialistik, maka dokter FKRTL akan merujuk peserta ke dokter subspesialis untuk mendapatkan layanan subspesialis. Setelah mendapatkan layanan dari dokter subspesialis, apakah pasien boleh pulang? Bila mana ya, maka pasien dapat mengambil obat dan langsung pulang dengan membawa surat rujukan balik untuk diberikan kepada dokter di FKTP. Namun bila mana peserta dinyatakan tidak boleh pulang, maka peserta akan mendapatkan layanan rawat inap dengan hak fasilitas yang dapat diterima, yaitu akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Setelah mendapatkan pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, peserta menandatangani bukti pelayanan kesehatan sebagai bukti bahwa peserta telah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Semua prosedur dan alur pelayanan sebagaimana yang disebutkan pada alur rawat jalan tingkat lanjut tadi, ini tidak berlaku bagi peserta yang mengalami kondisi gawat darurat, di mana peserta dapat langsung menuju ke rumah sakit tanpa harus terlebih dahulu ke FKTP untuk mendapatkan surat rujukan.